Pekan ini untuk pertama kalinya sejumlah sekolah dasar menengah dan atas di Jakarta Utara mendapatkan makan bergizi gratis. Murid-murid pun menyambut gembira pembagian makan bergizi gratis. Uniknya, pembagian makan di sekolah ini dikawal oleh kendaraan tempur maung. Kendaraan keluaran PT Pindad ini dikerahkan TNI untuk diperkenalkan kepada anak-anak. Gimana? Lo cita-cita pengen jadi apa? Jadi apa? Nggak pengen jadi dokter? Saya pak. Kamu pengen jadi apa? Dokter. Kamu? Oh, TNI. Tahu nggak ini mobil apa? Tahu? Mobil buatan mana? Iya, Indonesia. Nanti kalian cita-cita tinggi ya buat produk-produk Indonesia ya. Amin ya. Senang gak dek ngerasain mobil? Anak-anak pun antusias mencoba kendaraan tempur maung. Mereka menyatakan senang bisa menikmati makan bergizi gratis sekaligus menaiki kendaraan buatan anak negeri. Senang nggak? Enak. Enak. Apa aja tadi makannya? Ada ayam, sayuran, tempe, sama jeruk. Tadi kan habis makan dapat foto-foto dan merasakan mobil tentara ini gimana perasaannya semuanya? Soalnya seru, senang. Pertama kali nih ya naik mobil tentara ya? Ada mobil maung buatan Pindad, buatan produk dalam negeri. Kita perkenalkan mereka untuk menaiki, merasakan bahasanya inilah produk kebanggaan kita supaya cita-cita mereka lebih tinggi dengan makanan bergizi tentunya. Program makan bergizi gratis ini tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan menyusui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Pemerintah berencana meliburkan sekolah selama bulan Ramadan. Tidak hanya itu, pemerintah juga merancang aturan yang membatasi penggunaan media sosial. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Dari Presiden, Wakil Presiden, hingga Kabinet Merah Putih. Bersama saya, Bernadetta Ginting. Inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Muslimat Nahdlatul Ulama di Istana Negara. Muslimat NU berencana mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Kongres ke-18 pada tanggal 11 hingga 16 Februari 2025. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Selasa 14 Januari 2025. Kedatangannya untuk mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Kongres ke-18 Muslimat NU pada 12 Februari 2025. Rencananya Presiden Prabowo akan membuka kongres yang dihadiri 532 cabang serta 37 pengurus NU. Jadi kami sawan Pak Presiden itu kami mohon Pak Presiden berkenan rawuh membuka dan memberikan pengarahan pada pembukaan Kongres ke-18 Muslimat NU yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 12 Februari di Jatim Expo bulan depan. Ya, insya Allah beliau rawuh dan beliau tadi menyampaikan bahwa ya tanggal itu saya di Indonesia. Dalam pertemuan dengan Prabowo, Khofifah juga melaporkan berbagai program dan layanan Muslimat NU. Hingga kini Muslimat NU memiliki 171 panti asuhan, 43 rumah sakit dan klinik, serta puluhan ribu TK, Radatul Atfal, dan Taman Pendidikan Al-Quran. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana meliburkan sekolah selama bulan Ramadan. Keputusan akan diambil akhir pekan ini berdasarkan rapat gabungan bersama Kemendagri, Kementerian Agama, dan Kemdikdaspen.
Wacana libur sekolah selama bulan Ramadan ramai dibicarakan di masyarakat. Meski keputusan ini belum final, namun pemerintah pastikan keputusan libur sekolah selama Ramadan akan diambil pada pekan ini. Keputusan akan diambil berdasarkan rapat gabungan bersama dengan Kemendagri, Kementerian Agama, dan Kemdikdasmen. Libur Ramadan nanti keputusannya dibahas bersama dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri, karena ini kan menyangkut lintas kementerian, jadi kami masih harus menunggu lagi undangan rapat berikutnya. Nanti ada surat edaran yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian, tapi intinya keputusannya supaya sama antara sekolah dengan madrasah. Hingga kini ada 2 usulan pembahasan libur selama Ramadan 1446 Hijriah. Usulan pertama, libur sebulan penuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat. Sementara usulan kedua adalah paro-paro atau sebagian. Skema libur ini hanya berlaku di awal Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Usulan ini masih akan dipertimbangkan dan dikaji oleh kementerian terkait. Keputusan yang diambil akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi Stadion Gor Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Agus menyatakan bahwa Gor Gelora Delta Sidoarjo siap dan layak digunakan untuk pertandingan bola standar internasional. Setelah melalui proses renovasi sekitar 1 tahun mulai tahun 2023 hingga 2024, Stadion Gor Gelora Delta Sidoarjo akhirnya siap digunakan. Hal ini disampaikan setelah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyidak Stadion Gor Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Biaya renovasi sarana dan prasarana stadion senilai 95 miliar rupiah. Hasil renovasi pun sudah sesuai dengan standar FIFA. Standar yang kita pegang ini bukan hanya sekedar memenuhi standar FIFA, tapi karena memang kebutuhan kita adalah agar setiap orang bisa aman dan nyaman untuk bisa datang ke stadion ini, menyaksikan pertandingan sekaligus memajukan prestasi sepak bola di tanah air. Tidak hanya untuk pertandingan bola tingkat nasional, Gor Gelora Delta nantinya juga bisa digunakan untuk pertandingan bola standar internasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengapresiasi tempat pembuangan akhir berbasis lingkungan dan edukasi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. TPA tersebut dinilai bisa menjadi contoh pengelolaan sampah yang baik bagi kabupaten atau provinsi di seluruh Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kunjungi sistem pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir berbasis lingkungan dan edukasi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah di TPA ini menjadi inovasi dan solusi penanganan sampah yang cukup baik, di mana sampah-sampah yang diolah ke TPA mendekati konsep zero waste to landfill. Bahkan dengan sistem pengelolaan sampah seperti di Banyumas ini, sampah-sampah bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomi dan menghasilkan uang. Menteri PU menyebut jika sistem pengelolaan sampah ini dapat dilakukan di daerah lain di Indonesia, permasalahan sampah akan teratasi. Ini salah satu Bapak Ibu sekalian, contoh tempat pembuangan akhir yang sebenarnya harusnya di semua tempat di kabupaten seperti ini. Begitu sampah masuk ke sini, residu yang keluar sudah nol. Ya apa nilai nol lah. Ya, harapannya sih semua kabupaten, semua provinsi kayak seperti ini. Saat ini sistem TPA ini masih proyek percontohan, sehingga kapasitasnya belum besar dan belum mampu mencukupi pengelolaan sampah dari seluruh wilayah. Namun menurut Menteri PU, sistem TPA ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dari Banyumas, Jawa Tengah,
Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemerintah berencana mengeluarkan aturan membatasi usia penggunaan media sosial. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, pemerintah berencana mengeluarkan aturan yang membatasi usia anak-anak untuk mengakses media sosial. Tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ranah digital. Aturan membatasi usia anak-anak mengakses media sosial saat ini masih digodok oleh sejumlah kementerian. Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid mengungkap rencana untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ranah digital. Sambil menjembatani aturan yang lebih ajak, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Gitu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak lebih kuatnya lagi, yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kita akan siapkan. Jadi sambil menjembatani, sekali lagi kita keluarkan aturannya sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Fauzi memastikan segala aturan yang nanti dibuat telah melalui kajian yang panjang. Apakah ada sama sedang dikoordinasikan, Pak. Jadi kalau kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sangat mendukung bila ada peraturan itu, tetapi kan harus ada kajian, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti Australia kan juga sedang melakukan itu. Ini sudah jadi pembahasan, kita lihat aja, mudah-mudahan nanti ada kabar baik. Saat ini ada 5 negara yang telah menerapkan pembatasan usia untuk mengakses gadget dan media sosial. Australia menetapkan batas usia minimum untuk akses media sosial adalah 16 tahun. Aturan ini sudah mulai berlaku sejak awal tahun 2025. Prancis menerapkan aturan bagi anak di bawah 15 tahun, wajib mendapatkan izin dari orang tua untuk membuat akun di media sosial. Sementara di Vietnam menetapkan pembatasan durasi main game online. Tidak hanya itu, mereka juga meminta verifikasi identitas pengguna untuk fitur live streaming. Di Cina, anak-anak dilarang mengakses perangkat digital antara jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Sementara Amerika Serikat melarang anak di bawah 14 tahun menggunakan media sosial. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemerintah Republik Indonesia bersama pemerintah Kerajaan Arab Saudi menandatangani MOU kuota musim haji 1446 Hijriah atau tahun 2025. Lewat MOU itu, pemirsa, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang. Penandatanganan kesepakatan atau MOU musim haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 dilakukan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabiah di Jeddah, Arab Saudi. Dalam MOU, sejumlah hal disepakati antara lain kuota jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan sebanyak 221.000 orang. Kuota kami sudah tetapkan juga dan juga keputusan bersama dan jemaah haji kita tahun ini adalah 210.000 ya Pak, dan tidak termasuk diantaranya pendamping. Kami juga tadi bagaimana supaya pendampingan itu ditambah sebenarnya. Selain itu, keberangkatan dan kepulangan jemaah haji akan terbagi pada 2 bandara di Arab Saudi, di mana 110.500 jemaah akan datang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah dan pulang melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Sementara sisanya akan datang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan pulang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kementerian Hak Asasi Manusia bakal menjalin kerjasama dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dalam bidang pendidikan hingga kesadaran HAM. Salah satunya dengan program Pusat Studi HAM di universitas di bawah naungan NU. Menteri Hak Asasi Manusia berkunjung ke kantor PBNU. Kedatangannya untuk menjalin kerjasama strategis dalam bidang pendidikan hingga kesadaran HAM. Nantinya, salah satu yang akan digagas Kemenham dengan PBNU adalah mengenai program studi HAM di universitas di bawah naungan NU. Khusus dalam dunia pendidikannya. Kemungkinan, tapi saya tidak janji ya, kemungkinan kita juga akan gagas salah satu program untuk mendirikan pusat studi HAM di universitas di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tapi tidak semua ya, kita akan lihat 1 atau 2 mungkin kita akan bangun. Nantinya Kementerian HAM akan mengajak pengurus NU untuk ikut program dalam mempelajari tentang hak-hak asasi manusia. Dari Jakarta, Muharlin, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izzah Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi berpeluang membatalkan parliamentary threshold. Ya, ia menilai putusan MK yang membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20% akan berdampak terhadap ketentuan ambang batas parlemen. Keputusan itu bisa memberikan harapan kepada partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat. Parpol memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR. Apalagi jika jumlah fraksinya dibatasi maksimal 10 fraksi. Menurut Yusril, partai yang memiliki sedikit kursi bisa membentuk satu fraksi di parlemen dengan partai lain sehingga bisa memiliki 1 orang wakil di parlemen. Ya, memang kan selama ini presidential threshold dan parliamentary threshold itu dianggap menutup kesempatan bagi perkembangan demokrasi yang sehat. Jadi suara rakyat itu jangan sampai ada sesuatu yang terbuang. Seperti misalnya dalam pemilu tahun 2019 sebagai satu contoh, itu kalau partai-partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold boleh gabung, jumlahnya besar sekali. Dan karena itu sebenarnya suara rakyat jangan sampai ada yang terbuang. Tapi yang menurut pendapat saya pribadi, ya lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR. Misalnya jumlah fraksinya 10 fraksi yang ada di DPR. Jadi kalau partai itu kurang daripada 10%. Pemirsa, ada momen menarik dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Jepang. Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, menyanyikan 2 lagu berbahasa Jepang. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono mencuri perhatian saat diminta bernyanyi oleh Perdana Menteri Jepang. Sudaryono yang pernah menjadi siswa terbaik di National Defense Academy of Japan pun langsung membawakan 2 lagu berbahasa Jepang berjudul Mars Taruna Gakuseika dan Shimanchu no Takara. Penampilannya pun disambut meriah. Terima kasih. Nyanyian Wamentan RI Sudaryono ini terdengar dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba. Pertemuan keduanya digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 11 Januari 2025. Pertemuan keduanya memperkuat komitmen kerjasama Indonesia dan Jepang dalam bidang pertahanan, ekonomi, serta sektor energi. Jepang juga menyatakan dukungannya atas program makan bergizi gratis di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Staf khusus Menkom DG sekaligus selebritas Raline Shah membagikan momen hari pertama bekerja di media sosial. Raline juga membagikan rencana Kemenkom DG kerjasama dengan India dan China. Usai dilantik sebagai staf khusus Menkom DG bidang kemitraan global dan edukasi digital, Raline Shah bagikan momen hari pertama bekerja. Dalam video di media sosialnya, Raline Shah mewakili Menkom DG memberi sambutan pelantikan Badan Pengurus Pusat Perhumas. Saat dilantik kepada media, selebritas Raline Shah menyatakan rencananya untuk jalin kerjasama dengan India dan Cina di bidang komunikasi dan teknologi digital. Sudah ada beberapa program ke luar negeri untuk membicarakan kemitraan dengan perusahaan swasta di luar negeri dan juga beberapa pemerintahan seperti Singapura dan India. Itu dalam rangka apa, Kak? Maksudnya dalam hal apa kerjasamanya? Kerjasamanya dalam bidang telekomunikasi dan digital. Secara detailnya seperti saya bilang tadi, nanti kita akan share. Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melantik jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Senin 13 Januari 2025. Salah satunya aktris Raline Shah. Raline diangkat sebagai staf khusus Menkom DG bidang kemitraan global dan edukasi digital. Rencananya Raline akan menjadi penghubung kemitraan dan program Indonesia dengan pemerintahan luar negeri. Raline juga dipercaya dapat memperkuat edukasi digital kepada generasi muda, serta upaya penguatan kemitraan global kementerian. Tim Liputan iNews melaporkan. Permainan berburu koin yang dapat ditukar dengan sejumlah uang melalui aplikasi makin marak dilakukan warga, bahkan hingga membuat sejumlah fasilitas umum rusak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan akan menindak aplikasi tersebut jika terbukti membawa dampak negatif kepada warga. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Saya Bernadetta Ginting dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Fenomena berburu koin jagat ini telah terjadi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Koin jagat disebar di sejumlah tempat seperti di taman kota. Para pemburu koin tak peduli pagi, siang, atau malam, bahkan seakan tak mempedulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Hal ini lantaran aplikasi koin jagat membuat challenge, di mana pengguna bisa menemukan informasi keberadaan koin dengan mengajak teman untuk daftar aplikasi dan mencari koin bersama yang memiliki nilai tukar uang berbeda-beda. Sayangnya, aksi berburu koin ini berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Tak hanya di sekitar taman, warga juga mencari koin di tepi jalan hingga berjam-jam. Fenomena pencarian koin jagat ini membahayakan anak-anak dan bisa merusak fasilitas publik. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pihaknya akan mengkaji aplikasi tersebut jika bertentangan dengan aturan dan berdampak negatif bagi warga. Maka pihaknya akan menindak aplikasi tersebut. Kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex di Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Akibat dampak yang muncul dari aksi berburu koin ini, polisi tak segan untuk memproses hukum apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan. Saat ini cukup marak di berbagai kota, ada sekelompok orang yang mencari koin melalui aplikasi atau dari aplikasi jagat atau koin jagat. Ini kami mengimbau untuk melakukan kegiatan tersebut dengan baik, ramah lingkungan, tidak merugikan orang lain, tidak merusak, dan lain sebagainya ya. Selain itu, jika permainan ini terus meresahkan masyarakat, kepolisian juga akan memanggil pembuat game aplikasi koin jagat ini. Tim Liputan iNews melaporkan.